Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Chelsea dengan NIM 23660002. Perkenalkan, nama saya Irma Fatma 23660062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen meliputi ukuran butir dan distribusinya, misalnya penyortiran atau sortasi, morfologi butir dan fitur permukaan, dan karakteristik porositas permeabilitas sedimen. Semua atribut di atas atau ukuran butir dan lain-lain merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menafsirkan proses dan lingkungan pengendapan dan untuk menentukan sifat aliran fluida melalui batuan. Studi detail tekstur sedimen umumnya dilakukan di laboratorium, namun observasi awal harus dilakukan di lapangan. Penggunaan lensa tangan, penggaris, dan bagan pembanding ukuran butir sangat penting dalam observasi tekstur batuan sedimen. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, energi hidrolik lingkungan. Sedimen yang lebih kasar diendapkan oleh arus yang lebih deras daripada sedimen yang lebih halus. Dua, ada jarak dari sumber. Ukuran rata-rata menurun di hilir dalam sistem aluvial, fluvial, lereng bawah di perairan dalam, dan arah bawah angin untuk bahan vulkaniklastik eksplosif. Tetapi ingat, lingkungan energi rendah juga terjadi berdekatan dengan saluran energi tinggi, misalnya tanggul, dan saluran atau channel. Yang ketiga, material sedimen yang tersedia di sumber. Erosi batu pasir rapuh hanya akan menghasilkan pasir dan kadar lumpur. Batu gamping olitik dan peloid sebagian besar berukuran seragam, dan ukuran bagian keras organik mempengaruhi ukuran butir pada batu gamping bioklastik. Ada sortasi atau sorting. Penyortiran atau sortasi adalah ukuran standar deviasi dari atau sebaran distribusi ukuran butir tentang ukuran rata-rata. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, ada tingkat agitasi dan pengerjaan ulang. Periode pengangkutan atau agitasi yang lama mengarah pada penyortiran yang lebih baik, sedangkan pengendapan yang lebih cepat menghasilkan penyortiran yang lebih buruk. Yang kedua, ukuran asli dan pemilahan atau sortasi bahan sumber. Yang ketiga, ukuran butiran dari sedimen itu sendiri. Kerikil dan lumpur umumnya lebih sulit disortir daripada pasir. Tiga, aspek morfologi di butir, yaitu shape atau form, ditentukan oleh rasio sumbu pendek, panjang, dan menengah. Kedua, ada roundness, ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butir. Yang ketiga, sferistik, ukuran seberapa dekat butir mendekati bentuk yang sama atau bulat. Sedimen fabrik atau kemas. Dua aspek fabrik atau kemas, yaitu orientasi butir dan kemasan butir. Keduanya dapat dihasilkan dari proses pengendapan dan atau melalui penguburan dan kekuatan tektonik. Kemas atau fabrik berkaitan dengan pengaturan butir dalam batuan serta hubungannya dengan matrik. Tinggi rendahnya kelimpahan matrik secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kerapatan persinggungan antar butir. Struktur batuan sedimen merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen dan atau di antara perlapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimiawi maupun biologis. Struktur batuan sedimen terbagi atas erosi, pengendapan, pasca pengendapan, dan biogenik. Sedimen terrigenous terdiri dari butiran detrial yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh batuannya konglomerat, batu pasir, batu lumpur, dan lain-lain. Sedimen biogenik berasal dari sisa-sisa kerangka dan bahan organik lunak dari organisme yang sudah ada sebelumnya dan dari bahan yang telah dibiosintesis. Contoh batuannya karbonat atau batu pasir dan diomit, beberapa rijang atau chert, fosforit, dan batu bara.
Sedimen komogenik adalah yang terbentuk dari pengendapan langsung partikel kristal dan lautan garam pekat. Contoh batuannya yaitu evaporite, batu besi atau iron stone, dan sedimen logam lainnya, beberapa karbonat dan duris krus. Sedimen vulkanik klastik sebagian besar terdiri dari butiran dan klastik yang berasal dari aktivitas vulkanik kontemporer. Contoh batuannya yaitu autoklastites, preklostites, hyklosites, dan epiklostites. Batuan sedimen terbagi menjadi dua jenis, yaitu sedimen klastik dan sedimen non-klastik. Contoh dari sedimen klastik yaitu konglomerat, sandstone, mudrock. Contoh batuan dari sedimen non-klastik yaitu karbonat, quartz, dan fosforites. Kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satunya komponen dari beberapa batu pasir, sehingga para ahli tertarik dengan signifikansi potensi asal kuarsa sejak tahun-tahun awal studi petrografi. Inklusi dalam kuarsa mencakup inklusi cairan dan mineral. Feldspar umumnya sangat langka atau tidak ada di arenit kuarsa. Namun, feldspar adalah konstituen umum dari kebanyakan batu pasir lainnya. Beberapa properti feldspar berguna sebagai indikator provenance. Pertama, karena feldspar secara kimiawi dan mekanis kurang stabil dibandingkan kuarsa, feldspar cenderung tidak dapat didaur ulang. Beberapa feldspar memang dapat didaur ulang tergantung pada kondisi. Namun, keberadaan feldspar yang cukup melimpah di batu pasir menunjukkan derivasi dari batuan sumber kristal. Dengan demikian, feldspar lebih mungkin memberikan informasi tentang batuan sumber generasi pertama dari kuarsa. Mineralogi dan kimia feldspar memiliki provenance yang signifikan. Komposisi kimiawi feldspar diketahui merupakan fungsi dari batuan sumber. Keberadaan zonasi dan kembaran di feldspar plagioklas juga terkait dengan jenis batuan sumber. Jenis feldspar tertentu dapat berasal dari lebih satu jenis batuan beku atau metamorf. Oleh karena itu, mineralogi feldspar hanya memberikan paduan kasar tentang provenance. Pentingnya untuk melihat bagaimana mineralogi feldspar dikaitkan dengan kondisi sumber. Feldspar, kalium natrium atau alkali adalah konstituen penting dari batuan beku felsit, pegmatik, dan banyak jenis felsit dan menengah. Fragmen batuan detril dari batu pasir dan konglomerat memberikan bukti paling tegas dari etiologi batuan sumber. Tidak diragukan lagi bahwa fragmen batuan vulkanik menunjukkan urutan akhir dari sumber vulkanik. Klastik, filit, atau sekis pasti berasal dari batuan induk metamorf. Fragmen batuan kapur menunjukkan sumber batuan kapur, dan seterusnya. Oleh karena itu, fragmen batuan merupakan indikator batuan sumber yang berharga di konglomerat dan beberapa batu pasir. Gneiss, lignit, arenetis, dan banyak arenetis feldspartis. Dengan pengacuan butir jam, fragmen batuan langka di sebagian besar arenit kuarsa. Beberapa penelitian telah muncul dalam literatur geologi yang memanfaatkan geokimia batuan untuk dalam analisis provenance. Studi-studi ini mencoba untuk menghubungkan komposisi kimiawi batu pasir yang dinyatakan sebagai kelimpahan unsur mayor atau minor tertentu atau rasio kelimpahan unsur dan dengan komposisi kimiawi batuan sumber yang sesuai. Studi semacam itu tampaknya memungkinkan identifikasi batuan sumber hanya dalam hal jenis komposisi yang agak luas. Interpretasi litologi batuan sumber hanyalah bagian
dari proses analisis provenance. Untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang provenance dan paleografi, kita perlu memahami juga hubungan antara daerah sumber, cekungan, pengendapan, dan kerangka tektonik regional. Dasar ini untuk menafsirkan setting tektonik adalah asumsi bahwa mineralogi, detrital, dan geokimia mencerminkan tidak hanya litologi batuan sumber, tetapi juga pengaturan lempeng-lempeng tektonik umum. Masing-masing provenance ini mencangkup pengelompokan batuan sumber yang melepaskan sedimen ke dalam cekungan terkait. Salah satu dari dua tujuan utama dalam analisis dan interpretasi batuan sedimen di lapangan adalah untuk menyatukan semua pengamatan yang berbeda pada fases sedimen dan fiturnya, model dan proses fases, asosiasi fases, siklus dan urutan tren dan geometri lateral, elemen arsitektur dan pengaturan spesial-spesialnya, dan informasi apapun tentang kontrol dan laju sedimentasi. Kemudian digunakan untuk menyimpulkan sistem pengendapan atau bagian dari lingkungan pengendapan di mana sedimentasi terjadi. Fluvial adalah proses yang berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan oleh proses aliran daratan fluvial. Aluvial adalah sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. Eolian adalah berhubungan dengan angin atau khusus proses erosi dan pengendapan. Metamorfisme regional merupakan metamorfisme yang terjadi secara regional dan luas. Biasanya berhubungan dengan orogeni dan deformasi yang menyertainya. Contohnya, penggunaan Alpen, Himalaya, atau pegunungan Rocky, Kanada akan mengungkapkan batuan metamorf di inti rentang di mana batuan mengalami deformasi dan metamorfisme pada saat pegunungan terbentuk. Pendalaman dari pantai California akan mendokumentasikan batuan deformasi dan bermetamorfis selama akresi sedimen di sepanjang pantai barat Amerika Utara di Mesozoikum. Medan metamorf di daerah ini adalah tipikal secara metamorfis regional. Metamorfis kontak merupakan metamorfis yang terjadi karena adanya kontak antara batuan prolitit dengan panas di bawah permukaan. Metamorfis kontak terkalisir pada daerah yang berdekatan dengan intrusi. Intrusi magma ke dalam kerak membawa panas ke tingkat kerak menengah atau atas. Kontak panas bermetafosis pada batuan kontrik yang berdekatan dengan intrusi. Metamorfosis barual merupakan metamorfis yang terjadi karena burial di bawah permukaan bumi. Peningkatan kedalaman di bawah cekungan sedimen yang dalam, suhu dan tekanan meningkat hanya karena aliran panas regional. Daerah yang telah mengalami metamorfisme burial biasanya telah mengalami tingkat metamorfis terendah dan belum mengalami deformasi. Metamorfis dinamis merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya migrasi atau pergerakan fluida di kerak bumi. Namun, selama deformasi batuan kerak dalam hidro bermigrasi ke zona deformasi dan berinteraksi dengan mineral berbutir halus. Konsekuensinya adalah metamorfis dinamis, zona lokal dari metamorfis yang dapat meluas dari zona geser beberapa meter ke batuan yang belum terdeformasi di sekitarnya. Metamorfis hidrotermal merupakan metamorfis yang terjadi karena adanya pergerakan air panas di bawah permukaan. Banyak lingkungan geologi, keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan sirkulasi air panas melalui kerak atas yang memicu metamorfis hidrotermal, yaitu air panas. Air bereaksi dengan mineral membentuk batuan asli seperti felspar, piroksin, dan amfibol untuk membuat mikro dan tanah liat atau clay. Umumnya, jenis metamorfis ini dikaitkan dengan pengendapan mineral biji sulfida untuk membuat pengendapan biji hidrotermal. Batuan metamorfik berlimpah karena metamorfisnya dapat
terjadi di seluruh kerak dan mempengaruhi sebagian macam protolit. Misalnya, batuan metamorf terbentuk sekitar 60% volume benua. Selain itu, perubahan luas kerak samudra karena sirkulasi hidrotermal air laut di pegunungan yang menyebar di tengah laut juga umumnya termasuk dalam dominan metamorfis. Secara bersama-sama, batuan metamorf benua dan batuan yang diubah secara hidrotermal di cekungan samudra membentuk volume kerak yang sangat besar. Akibatnya, pengetahuan tentang metamorfis diperlukan untuk memahami evolusi geologi, geokimia, dan geofisika skala besar di bumi. Metamorfisme yang terjadi selama pemanasan atau burial disebut metamorfis progred. Panas dapat dimasukkan ke dalam kerak oleh badan magma, yang pada pendinginan membebaskan kandungan panasnya dan pada kristalisasi membebaskan panas laten kristalisasi. Metamorfisme yang dihasilkan dari panas ini yang terkolisir di sekitar intrusi batuan beku disebut sebagai metamorfis kontak. Panas dapat muncul di area yang jauh lebih besar, misalnya ketika batuan sedimen terkubur, baik melalui penurunan dari pengisian cekungan sedimen dan dengan overthrusting batuan kerak lainnya, suhu naik. Hal ini sebagian disebabkan oleh gradien panas bumi dan sebagian lagi karena efek menyelimuti batuan kerak yang biasanya memiliki konsentrasi unsur radioaktif penghasil panas yang relatif tinggi. Metamorfis yang dihasilkan dari jenis penguburan dan pemanasan ini dikaitkan dengan batas lempeng konvergen dan berkembang pada skala regional. Karena itu disebut sebagai metamorfisme regional. Magmatisme ekstensif yang terkait dengan zona keretakan, busur, area dilemanasi kerak yang lebih rendah, atau bulu mantel dapat meningkatkan gradien panas bumi di atas area kerak yang luas dan menghasilkan batuan bermetamorfisme regional. Sebaliknya, sebagian besar batuan metamorf kontak tidak mengalami deformasi yang kuat selama metamorfisme dan karena itu tidak memiliki struktur foliasi dari batuan metamorfis regional. Ahli petrologi atau petrolog dapat menggunakan tekstur batuan metamorf untuk menentukan apakah rekristalisasi fase padat terjadi di lingkungan statis atau apakah terjadi deformasi saat batuan mengkristal. Petrologi mengenali dua tekstur luas pada batuan metamorf, yaitu 1. Tekstur statis, di mana mineral tumbuh tanpa deformasi atau setelah deformasi berhenti. 2. Tekstur tektonik, di mana deformasi mengontrol distribusi dan bentuk mineral dalam batuan. Tekstur statis dicirikan oleh butiran mineral ekuivalen dan poligonal yang cenderung berpotongan pada batas rangkap. Sudut ini disebut sudut diatur oleh energi permukaan mineral. Sederhananya adalah beberapa muda mineral membentuk permukaan kristal. Dalam batuan metamorf, mineral yang dibatasi oleh permukaan kristal disebut porfiroblast. Porfiroblast tumbuh melalui reaksi yang mengkonsumsi matriks di sekitarnya, dan mineral yang membuat porfiroblast seperti garnet, staurolite, dan aluminosilikates cenderung memiliki energi permukaan rendah yang mendukung pembentukan permukaan kristal rasional. Tekstur granoblastik seperti yang ditunjukkan pada gambar umumnya ditemukan pada batuan metamorf yang telah mengalami pemanasan tanpa deformasi, seperti pada aureole kontak di sekitar intrusi batuan beku. Biasanya batuan ini sangat halus sehingga butiran individu tidak dapat dibedakan dalam tampil tangan. Namun, keberadaan jaringan kristal yang tumbuh erat diindikasikan oleh batuan berbutir halus yang tahan pecah di sepanjang patahan konchodal. Batuan berbutir halus seperti itu disebut hornfels. Sebutan hornfels seluruhnya merupakan istilah tekstur. Kata itu dapat dimodifikasi dengan kata sifat
komposisi seperti pelitik, mafik, atau ultramafik. Jika sebuah batuan telah berubah bentuk, mineral-mineral tersebut sejajar dalam orientasi yang diinginkan. Selama deformasi, mineral cenderung berputar, tumbuh, atau berhenti sehingga berorientasi pada posisi yang paling siap menampung regangan. Jadi, tidak seperti batuan dengan tekstur statis, mineral dalam batuan yang mengalami deformasi menunjukkan orientasi yang lebih disukai. Pada gambar ini, menunjukkan contoh Hornfels di mana biotit tidak memiliki orientasi preferred. Butiran biotit memanjang, memiliki banyak kemungkinan orientasi. Batuan metamorf terdeformasi mengandung 3 jenis fabrik atau kemas, yaitu foliasi, skistositas, dan lineasi atau garis. Foliasi adalah istilah untuk mendeskripsikan fitur planer apapun dalam batuan, termasuk lapisan primer seperti lapisan atau fitur planar sekunder yang disebabkan oleh deformasi. Skistositas menggambarkan fitur planar yang ditentukan oleh orientasi preferred dari mineral platy atau tubular. Lineasi adalah fitur linear yang dapat terbentuk dengan orientasi preferred dari mineral tubular atau dengan perpotongan bidang foliasi. Gambar ini mengilustrasikan batuan yang mengandung 2 foliasi, bidang perlapisan primer dan skistositas yang sejajar dengan perlapisan tersebut. Skistositas disebabkan oleh orientasi preferred mica yang kuat dan dapat dikenali dalam sampel tangan karena batuan terbelah sepanjang bidang paralel yang mencerminkan susunan paralel kristal mineral platy. Foliasi genesik tidak perlu sejajar dengan skistositas, mungkin miring atau beberapa set foliasi dapat berpotongan dengan foliasi primer pada sudut yang berbeda. Sebagian besar, nama batuan metamorf mencantumkan mineral yang ada, biasanya dalam urutan penurunan kelimpahan, diikuti dengan istilah batuan yang menggambarkan penampilan batuan. Ahli geologi biasanya tidak mengawali nama, batu tulis, atau filit dengan mineral, karena batuan ini biasanya berbutir sangat halus sehingga penentuan rinci mineralnya tidak praktis tanpa teknik sinar X. Contoh nama batuan dalam skema klasifikasi ini adalah sekis, kuarsa, plagioklas, biotit, muskovit, garnet, dan kyanit. Panas, tekanan, cairan kimia reaktif, dan deformasi semua dapat bertindak untuk mendorong metamorfosis, tetapi tidak terdistribusi secara merata di seluruh kerak. Akibatnya, intensitas metamorfis bervariasi secara spesial. Intensitas atau derajat metamorfisme secara umum disebut sebagai derajat metamorfik. Salah satu upaya paling awal untuk mengevaluasi intensitas metamorfosa pada skala regional dilakukan oleh Barrow 1893 yang bekerja di daratan tinggi Skotlandia Tenggara. Barrow memetakan zona batuan metapelitik yang semakin bermetamorfosis yang ia namai berdasarkan indeks mineral yang siap diidentifikasi. Mineral-mineral ini adalah klorit, biotit, garnit, taurolit, kyanit, dan slimanit yang terdaftar dalam urutan peningkatan intensitas metamorfisme. Dengan menggunakan metode petrologi modern, kita mengetahui bahwa suhu meningkat dari sekitar 300 sampai 350 derajat Celcius di zona klorit menjadi 650 Celcius atau lebih di zona slimanit. Metamorfosis Barrowia klasik ini tidak terbatas di Skotlandia dan pada kenyataannya merupakan jenis yang paling dikenal luas di daerah metamorfosis regional di seluruh dunia. Setelah karya Barrow, Tiley 1924 menciptakan istilah isograde
atau tingkat yang sama untuk menggambarkan batas antara dua zona mineral indeks. Ide besarnya adalah bahwa kumpulan mineral di kedua sisi isograt dapat dihubungkan melalui reaksi sederhana. Istilah ini menyiratkan bahwa semua titik di sepanjang isograt terpapar pada tingkat atau intensitas metamorfisme yang sama, berdasarkan asumsi bahwa reaksi isograt terjadi pada rentang suhu, tekanan, dan komposisi fluida yang sempit. Diagram ACV secara grafis dapat menggambarkan kumpulan dalam batuan metamorf karena mereka dapat mengakomodasi berbagai komposisi curah, termasuk batuan pelitik, mafic, dan clark-silate. Escola 1915 mengidentifikasi spesies metamorf berdasarkan kumpulan yang ditentukan pada batuan mafic yang memiliki komposisi curah yang terletak di tengah segitiga ACV. Karena komposisinya yang besar, kumpulan tertentu dalam batuan mafic menentukan garis ikat dalam segitiga ACV yang demikian membatasi kumpulan dalam protolit dari komposisi curah lainnya. Protolit batuan mafic bermetamorfosis atau juga disebut metabasis adalah basaltugabro. Batuan ini terutama terdiri dari plagioglas dan mineral mafic, piroksin, dan olivin. Cara yang baik untuk mengikat mineralogi yang mencirikan spesies metamorf individu adalah dengan mempertimbangkan mineral apa yang menggantikan mineral utama dari gabro di setiap spesies metamorf. Spesies metamorf regional. Ecola membedakan antara spesies yang terbentuk di daerah metamorfosis regional dan spesies yang terbentuk pada tekanan rendah akibat metamorfosis oleh intrusi batuan beku dangkal yang spesies metamorfnya kontak. Spesies metamorfosa regional terdiri dari greenschist, blueschist, amphibolit, granulit, dan ecogate. Greenschist dan blueschist spesies di sebagian besar sabuk metamorfik. Metamorfisme di tingkat terendah yang ditemui adalah greenschist spesies atau spesies sekis hijau. Nama ini mencerminkan fakta bahwa dalam kondisi metamorf ini batuan mafic mengandung mineral yang cenderung memberikan warna kehijauan pada sampel tangan. Munculnya hornblende dalam batuan mafic menunjukkan adanya amphibolit spesies atau spesies amphibolit karena substitusi aluminium pada hornblende juga disertai besi. Warna amphibel pada sampel tangan berubah dari hijau menjadi hitam, ditandai dengan pemecahan hornblende menjadi hyperstene dan augite. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari materi 9 sampai materi 15 petrologi. Jika ada salah kata dalam video kami atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dengan ini kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.